Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Antika dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Hamdan Wadi semester 4. Pada video kali ini saya berada di luar ruangan karena materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yang berkaitan dengan alam sekitar yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai ekologi. Jadi teman-teman tahu nggak apa itu ekologi? Sebelum berlanjut ke pembahasan materi, kita di sini akan membahas 4 pokok penting tentang ekologi itu sendiri. Yang pertama, pengertian ekologi. Yang kedua, ruang lingkup ekologi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi. Dan yang keempat, yaitu manfaat mempelajari ekologi itu sendiri. Nah, yang pertama, mengenai pengertian ekologi. Apa sih ekologi itu? Ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Abdul Malik dalam jurnal pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan Universitas Diponegoro menyampaikan kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, mendefinisikan ekologi sebagai ilmu komprehensif yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Sementara itu, Krebs mendefinisikan ekologi sebagai pengetahuan ilmiah mengenai interaksi yang menekan distribusi dan kelimpahan suatu organisme. Ekologi adalah di mana organisme ditemukan, berapa jumlahnya, dan mengapa. Sedangkan Greg Labs menyebut ekologi sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Jadi intinya ekologi itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, mengenai ruang lingkup ekologi. Para ahli ekologi bekerja di tingkat hierarkis biologi yang berbeda, mulai dari organisme individual hingga ke planet. Jadi ruang lingkup ekologi ini sangat luas sekali yang kita pelajari di sini. Nah, yang pertama ada namanya ekologi organismal. Ekologi organismal yang mencakup subdisiplin ekologi fisiologis, ekologi evolusi, dan ekologi perilaku, mempelajari bagaimana struktur fisiologis dan untuk hewan perilaku organisme memenuhi tantangan diri ketika di lingkungan. Selanjutnya ada ekologi population atau ekologi populasi, suatu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran populasi serta bagaimana dan mengapa populasi berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada ekologi community atau ekologi komunitas, suatu kelompok populasi dari sejumlah spesies yang berbeda di suatu wilayah serta mengkaji bagaimana interaksi antar spesies seperti federasi dan kompetisi mempengaruhi faktor dan organisasi komunitas itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada ekologi ekosistem, komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut serta menekankan pada aliran energi dan siklus kimiawi antara organisme dan lingkungannya. Selanjutnya ada ekologi bentang alam atau landscape, mozaik ekosistem yang saling terikat. Riset dalam ekologi bentang alam berfokus pada faktor-faktor yang mengontrol pertukaran energi material organisme di berbagai ekosistem. Nah, dan yang terakhir ada ekologi global atau biosfer, ekosistem global total dari semua ekosistem dan bentang alam di planet ini serta mengkaji bagaimana pertukaran regional energi dan material mempengaruhi fungsi dan distribusi organisme di seluruh biosfer. Yang ketiga, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi
itu adalah semua makhluk hidup di bumi, yakni manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroba. Dan peran-perannya yakni dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan serta manusia sebagai konsumen, dan mikroorganisme sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, yang abiotik ini mencakup ada suhu, ada air, salinitas, sinar matahari, angin, bebatuan, dan tanah. Yang keempat atau yang terakhir yakni manfaat mempelajari ekologi. Manfaat mempelajari ekologi banyak sekali bagi manusia dan lingkungan hidup. Yang pertama manfaatnya yakni mengenal keanekaragaman hayati. Misalnya, bagaimana cara penguin bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Tentu saja kita sangat penasaran dong bagaimana penguin itu bisa hidup gitu di lingkungan yang ekstrim, sangat-sangat dingin. Nah, selanjutnya ada mengenal perilaku makhluk hidup, pemetaan konsumen, menekankan munculnya sumber penyakit manusia, menekan ledakan hama dan penyakit tanaman, solusi masalah energi, contohnya penggunaan energi alternatif dari tenaga surya dengan tujuan untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada solusi masalah pertanian, misalnya seorang petani yang menghasilkan nitrat dan amonium untuk menjaga kesuburan tanahnya. Tentu saja para petani ingin tanamannya atau yang ditanam menjadi lebih subur dan sangat berpenghasilan seperti itu. Nah, yang terakhir ada menekan pencemaran lingkungan. Nah, itu beberapa deskripsi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo jaga lingkungan kita, ayo mempelajari ekologi supaya mengerti bagaimana cara menjaga lingkungan alam sekitar kita dan bagaimana pentingnya alam sekitar kita untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita sendiri. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.